menjadi seorang pemimpin itu nggak bisa didorong, itu nggak bisa dikarbit, itu harus nature dari dalam hati. Kalau dia tidak pernah terlibat, percaya deh, organisasi mana akan mati atau vakum. Jimmy dan Fadlin melihat tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi keraguan. Halo sahabat JF, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bisa duduk bersama calon ketua umum dan calon sekjen kita, yaitu Bang Jimmy Sibanjuntak dan Bang Fadlin Avicenna. Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, bagus. Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, ya. Kita ini suatu momen yang sangat penting di era mau kita pemilihan dan banyaknya permintaan, ya, khususnya pada ribuan masyarakat sampai jutaan, tapi terkhususnya 1.200 anggota AKI. Ingin pengen tahu nih, apa sih sebenarnya nih Caketum dan Casekjen kita kalau secara performa oke, dari ganteng, prestasinya juga luar biasa, tapi kan harus ada yang konkret kita bahas, ya. Oke, Tum dan Caketum sih. Iya. Itu juga ketum juga nih. Jadi Caketum dan Casekjen kita mau coba tanya jawab dengan yang pasti, slow. Oke, pertama, bagaimana cara Abang Jimmy dan Bang Fadli dalam memimpin ke depan untuk mengembangkan kompetensi anggota angkatan muda? Coba silakan Bang Fadlin. Ya, Bang Markus, Bapak ini kan sebenarnya kalau kita bicara kompetensi, ya, itu berarti bicara keahlian, kemampuan di bidang yang ditekuninya, khususnya terkait dengan profesi kurator dan pengurus. Oleh karenanya kita harus senantiasa selalu memberikan edukasi, selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, kalau ditanya adalah terkait dengan bagaimana dia dengan angkatan muda, saya pikir angkatan muda itu harus kita dorong lebih kencang sehingga dia bisa melakukan akselerasi terkait dengan kebutuhan pengetahuan dalam melaksanakan profesi sebagai kurator dan pengurus. Nah, kita punya program nih ke depan, kita akan buat bidang magang dan konsultasi. Nah, jadi bagi angkatan-angkatan muda yang memang belum, ya, menangani perkara kepailitan atau PKPU, kita akan beri kesempatan untuk magang di lokom-lokom senior yang ada di AKI. Nah, nanti kita minta nih kepada seluruh senior, bersediakah menampung anggota kita sehingga mereka akan bisa meningkatkan kualitas pengetahuannya, kompetensi dia. Karena salah satu memang indikator bahwa seseorang itu profesional atau tidak profesional, kompetensinya. Nah, kompetensi ini terkait erat dengan pengetahuannya, keahliannya, gitu. Oleh karenanya menurut kita adalah kesempatan untuk memberikan magang kepada anggota-anggota yang baru itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kompetensinya, gitu. Nah, di sisi lain juga bahwa kita akan selalu melaksanakan sesi-sesi diskusi, FGD, kemudian kita akan melakukan semacam sosialisasi secara terus-menerus terkait dengan perkembangan hukum kepailitan dan PKPU, gitu. Nah, jadi semua orang nanti akan merasakan manfaatnya itu. Ada penambahan dan peningkatan pengetahuannya terkait dengan PKPU dan PNIT ini, gitu. Saya pikir ini bagian. Yang ketiga adalah cara kita juga, kan kita perlu juga sharing pengalaman, ya. Nah, ada lembaga konsultasi itu, magang dan konsultasi. Jadi bagi kawan-kawan yang kemudian tiba-tiba ditunjuk sebagai kurator atau pengurus, kalau dia menemukan kesulitan, dia bisa berkonsultasi nih, dan kita akan fasilitasi nih apa masalah yang sedang dihadapi oleh kawan-kawan dalam menjalankan profesinya. Nah, senior-senior kita banyak yang jam terbangnya sudah luar biasa, ya, pada sukses semua, gitu. Oleh karenanya ini adalah sumber daya manusia yang luar biasa kita manfaatkan untuk meningkatkan kompetensi para anggota, gitu. Bayangkan tuh, Markus, kalau seandainya lembaga konsultasi ini ada, orang nggak usah khawatir, gitu loh. Saya pikir itu
Karena kalau saya rangkum ya, memang di profesi kurator ini yang paling susah adalah mendapatkan kesempatan Ya. untuk belajar dari senior. Ya. Mungkin ada jarak ataupun dia nggak pede, banyak kan semacam-macam, lagi kayak khususnya angkatan-angkatan muda. Menurut saya itu luar biasa. Cuman pasti juga kita harus mau dengar nih dari Bang Jimmy itu kayak Iya. gimana. Iya. Terima kasih Markus ya. Ini juga Markus adalah salah satu sosok kurator muda di AKPI ya, yang luar biasa kiprahnya ya. Kiprahnya di dalam prestasi menangani kepailitan dan PKPU. Nah, gini, yang tadi disampaikan Bang Fadlin itu adalah satu hal yang akhirnya di dalam periode 2022-2025 ini harus dilembagakan. Sebetulnya di periode 2019 sampai 2022, sebetulnya secara tidak melembaga itu sudah kita lakukan. Ya, saya masih ingat sekali, saya hadir Bang Fadlin ke beberapa senior untuk menyampaikan bahwa tolong ketika ada permohonan yang diusulkan, infokan kepada pengurus supaya kita titip nama kurator-kurator muda gitu loh. Nah, mereka konsepnya memang di sana magang. Artinya tidak berbicara mengenai hasil yang seperti apa, tetapi mereka ingin belajar dan juga punya pengalaman gitu. Nah, percaya atau enggak itu terjadi dan itu berjalan gitu loh. Nah, tapi karena kita berpikir ke depan tidak bisa itu hanya sekedar kegiatan yang tidak formal gitu ya, maka Jimmy Fadlin melihat itu adalah satu bentuk yang harus dilembagakan sehingga menjadi lebih resmi dia ya. Ketika teman-teman baru lalu kita sampaikan kepada para senior yang juga punya banyak potensi perkara yang bisa ditangani, ya mereka tinggal sampaikan, ini ada yang mau diusulkan nih, permohonan, bisa kasih gak 2-3 kurator-kurator muda untuk belajar, ini kita kasih. Nah, lembaga ini yang akan kita buat, kita atur, kita range, kita manage dengan baik di kepengurusan periode Jimmy Fadlin yang akan datang. Dan media konsultasi tadi itu sangat luar biasa. Ya, tentu setiap karakter kepailitan, kasus kepailitan dan PKP itu akan berbeda. Ya, sehingga nggak bisa apple to apple. Oh, kalau di sana begini, di sini begini, nggak bisa. Nah, justru dengan itulah konsultasi ini menjadi akan mempermudah setiap teman-teman yang baru menangani. Dia nggak ragu gitu loh, karena ada dukungan yang luar biasa dari pengurus, dukungan yang luar biasa dari para senior, dukungan yang luar biasa dari teman-teman, saling sharing pengalaman. Nah, ini yang kita akan lakukan dan kita akan konkretkan menjadi satu lembaga, satu bidang tertentu yang akan mengarrange kegiatan ini. Begitu. Luar biasa. Jadi untuk generasi muda atau angkatan yang muda sama seperti saya, gak usah panik, gak usah takut, karena di program Bang Jimmy dan Bang Fadlin ke depan, AKPI membuat satu program di mana bisa ditampung kekhawatiran kita semua itu. Kita bisa magang, kita bisa konsultasi. Ya, syukur-syukur dari dua ini mendapat rezeki itu. Amin. Karena kita berprofesi ini tujuannya adalah bekerja, kerja dalam ibadah, ibadah menghasilkan rezeki. Iya. Luar biasa. Ini yang saya suka dari Pak Jimmy Bang Fadlin. Selalu memperhatikan adik-adiknya. Iya. Dan khususnya kurator pasti. Oke, next question. Ini ada pertanyaan nih, baru masuk dari saya nih, dari orang luar biasa juga nih. Bagaimana menurut Bang Jimmy dan Bang Fadlin proses kaderisasi kepemimpinan di AKPI ke depan? Yang pertama, sambungan adalah, dan juga bagaimana wacana mendirikan kantor sekretariat sebagai perwakilan organisasi di daerah. Ya. Baik, Bro Markus ya. AKPI ini sudah berdiri tahun ini 24 tahun. Ya. Dan kita bisa saksikan, kita bisa lihat ya, tidak ada roda regenerasi yang berhenti, stuck ya. Mulai dari para founding fathers kita ya, lalu ketua pertama, ketua umum berikutnya ya, itu adalah satu hierarki turun temurun ya, yang tidak ada dinastinya gitu loh, tidak ada bos besarnya. Artinya
Artinya siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin, menahkodai organisasi yang kita cintai. Saya masih ingat ketika saya bergabung di API tahun 2007, angkatan 11, ya nggak pernah terpikir bahwa suatu ketika saya akan menjadi ketua umum. Tapi karena kecintaan saya, ketulusan saya, ya saya ikut saja di kepanitiaan, di kepengurusan, ya, membantu, melayani. Nah dengan begitu sebetulnya itu yang membuat apa yang kita rasakan, potensi dalam diri kita untuk memimpin itu muncul, gitu loh. Jadi memang rasa memimpin ataupun menjadi seorang pemimpin itu nggak bisa didorong, itu nggak bisa dikarbit, itu harus nature dari dalam hati. Kita melihat adalah sesuatu yang menjadi satu panggilan. Nah itu yang saya rasakan, dan saya yakin dengan sumber daya kurator yang API miliki saat ini, Bang Fadlin, kita nggak akan ragu bahwa tongkat estafet ini akan mengalir kepada generasi-generasi muda berikutnya. Ya seperti Bro Markus ini juga, dia juga harus mempersiapkan diri kalau akan memimpin API. Gitu. Jadi teman-teman semua, tidak ada satu potensi yang mustahil ya bagi siapapun anggota API yang memiliki visi, yang memiliki keinginan, keseriusan untuk membesarkan, menjaga, merawat organisasi ini. Sangat terbuka peluang teman-teman untuk bisa memimpin dan melanjutkan tongkat estafet di API ini. Begitu, Bro Markus. Luar biasa. Jadi memang kalau saya lihat sih dari, ya saya juga kebetulan ada keluarga dari kurator juga. Ya. Saya lihat memang di API ini tanpa sudah natural ya, bahwa tongkat estafet itu dipersiapkan tanpa ada yang tadi kita bilang dinasti ataupun antar golongan lah. Betul. Jadi memang kaderisasi itu secara natural kalau kita bilang, tapi didasari dengan cinta. Ya. Dan memang kaderisasi itu tidak bisa instan terdapat, melainkan potensi itu akan tercipta ketika kita mau juga memberikan waktu pasti untuk organisasi, nggak sembarangan kan. Contoh kalau kita mau mencintai seseorang, misalnya kita cinta seseorang, pasti kan apapun kita lakukan. Ya. Sama halnya dengan kita mencintai API, itu juga yang akan dilakukan Bang Jimmy dan Fadli. Tapi kurang seru. Ya. Kalau kata abang, ada abang saya namanya Bang habisnya. Tak elok kalau kita tak kenal. Tak elok. Iya. Halo Mar. Tak elok kalau kita Sudah menjadi tagline yang melekat kepada Bang Fadlin. Tak elok rasanya. elok rasanya kalau kita tidak dengarkan abang kita ini. Jadi bagaimana abangku? Silakan. Ya Gus, bicara tentang kaderisasi itu adalah sebuah keharusan. Karena kalau tidak ada kaderisasi, maka API akan bisa berakhir, karena dia tidak ditopang oleh kader-kader yang mumpuni. Kaderisasi itu artinya maksudnya adalah bahwa ada tulang punggung yang akan berjalan secara terus-menerus, gitu. Oleh karenanya bahwa API harus mempersiapkan sistem tata kelola organisasi itu menjadi penting. Itu baru bisa menciptakan API sebagai sebuah organisasi kader dan profesi. Nah, sistem tata kelola organisasi itu harus memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk terlibat. Nah, kalau dia tidak pernah terlibat, percaya deh, organisasi mana akan mati atau vakum. Bayangkan di API itu, Bu saya, angkatan 28 kemarin itu udah jadi panitia di 29. Itu adalah sistem kaderisasi yang kita bangun. Nah, artinya bahwa apa? Kita ingin memformulkan juga, melembagakan. Suatu saat nanti ke depan kita ingin mentraining ya bagi anggota API yang mau menjadi mentor untuk pendidikan. Kita kasih dulu dia ini apa nih? Bahan, kita kasih amunisi. Apa yang harus dilakukan seorang mentor ketika terjadi pendidikan? Misalnya 2 orang mentor mengawasi 10. Nah, 2 orang mentor ini harus punya wawasan apa saja. Nah, dia akhirnya apa? Terjadi solidaritas, rasa persaudaraan.
Bayangkan itu Gus, sekarang aja rasa persaudaraan di API itu luar biasa ya. Luar biasa, apalagi kita ciptakan dengan desain yang demikian. Sentuhan anggota per anggota itu terjadi dalam setiap kegiatan. Dia tahu persoalan kita, dia bisa bantu masalah kita. Nah, ini akan kita buat trainingnya. Bayangkan itu, semua orang terlibat dalam setiap kegiatan organisasi, maka percaya dah, kader-kader terbaik API akan terus bermunculan, tidak akan berhenti. Catatannya bahwa sepanjang kita memproduksi kader lewat pendidikan, harus dijaga mutu dan kualitasnya. Bayangkan ini, periode ini, untuk masuknya pakai preteks secara digital. Sudah tersaring. Ini sistem yang dibangun kaderisasi dan nggak putus. Nah, ini saya pikir kita cara membangun bahwa organisasi ini adalah bentuk kaderisasi yang tangguh dan unggul, gitu, dibandingkan nanti dengan organisasi-organisasi lain. Saya pikir itu, Gus. Baik, luar biasa. Jadi inilah Bang Jimmy dan Bang Fadlin programnya di masa depan di periode 2022 sampai 2025, Bang ya. Iya. Saya aminkan ya. Amin. Ya, mengenai sekretariat ini belum. Itu dia, Bang. Makanya saya mau tanya ini. Banyak wacana, banyak juga kan orang-orang luar kota pengen juga gabung di API. Karena saking dibentuknya API ini luar biasa, dalam artian kinerjanya semua profesional. Banyak juga orang luar kota, kok tidak ada sih seperti cabang di daerah kami. Mungkin ada wacana juga, apakah kedepannya juga ada pembangunan cabang API di daerah-daerah lain? Ya, Silakan. ya. Jadi Bro Markus ya, ini berangkat dari ketika kami ya diamanatkan untuk memimpin API di tahun 2019 kemarin, periode sekarang. Kami melihat sebelumnya seluruh kegiatan API itu tersentral, terpusat hanya di Jakarta ya. Sedangkan kita melihat potensi dari anggota-anggota kita di daerah itu luar biasa, dan keinginan mereka untuk bisa berperan aktif membangun API juga luar biasa. Nah, maka ketika kami mencoba memulai satu kegiatan pendidikan di Surabaya, apa yang terjadi? Animo, respon ya untuk bisa mengikuti pendidikan di Surabaya itu luar biasa. Teman-teman yang menjadi panitia aktifnya luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan itu sebetulnya akan lahir ketika diberikan kesempatan. Nah, hal ini juga kami lihat, kalau hanya bentuk kegiatan, tidak dibentuk satu lembaga ataupun tempat sekretariat yang definitif secara official, secara resmi, untuk mereka bisa berkumpul, menuangkan ide, menuangkan kreativitas, bahkan mereka bisa berdiskusi banyak hal terkait dengan sharing perkara dan lain sebagainya. Ini akan menurunkan daripada intensitas mereka masing-masing. Nah, ini adalah satu hal yang Jimmy dan Fadlin melihat tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi keraguan bahwa Jimmy Fadlin seketika amanat diberikan oleh API, maka kita harus merealisasikan setiap wilayah, setiap korwil harus memiliki sekretariat. Apa tujuannya? Supaya ada tempat untuk anggota kita di sana berkumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu hubungan baik dengan para stakeholder, pengadilan niaga, dengan pengusaha, dengan kampus, dengan misalnya BPN, kantor lelang dan lain sebagainya, itu tidak lagi akan berpusat atau dikirimkan ke Jakarta, tapi bisa berkorespondensi melalui wilayah. Dan kalau bisa diselesaikan di tingkat wilayah, silakan. Sehingga memang ini menjadi pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana semua memiliki andil, peran gitu loh. Ya, jadi memang bukan lagi API milik kita semua itu adalah slogan baru, tidak. Memang itu sudah terjadi, bahkan sudah kita lakukan di periode sekarang, dan kita akan lembagakan itu menjadi satu wujud nyata ya, kesekretariatan di
kota-kota tempat anggota kita berada yang ada pengadilan niaganya saat ini, begitu. Mungkin Pak Fadil bisa menambah. Terus salah satu indikator organisasi itu sehat atau tidak adalah semakin banyak pendelegasian kewenangan kepada wilayah itu menunjukkan organisasi semakin sehat. Sehingga tadi tidak terjadi centralized di pusat. Nah, kalau ada sekretariat, tentu itu adalah salah satu cara untuk mendelegasikan kewenangan itu, sehingga apa? Pelayanan ke daerah cepat ya. Nah, bayangkan kalau tidak ada sekretariat, pelayanan sulit ke Jakarta, semuanya harus ke Jakarta, ini enggak. Itulah yang disebut dengan pendelegasian kewenangan. Yang kedua adalah bahwa sekretariat itu bagian dari penguatan identitas AKPI, institusi. Wah, itu luar biasa, itu akan meningkatkan marwah organisasi. Gitu. Nah, jadi sekretariat itu menjadi satu kebutuhan yang sangat penting bagi kemajuan AKPI ke depan. Bayangkan bahwa kalau ada sekretariat itu apa saja bisa dilaksanakan. Bisa berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di daerah atas nama AKPI untuk kepentingan AKPI. Kan gitu. Nah, dan yang paling penting lagi bahwa sekretariat itu tentu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas anggota yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, diskusi-diskusi gitu. Saya pikir sekretariat itu niscaya. Gak usah khawatir bahwa dari mana duitnya, ini ada duitnya. Pasti ada duit. Gak usah khawatir kita dianggap berlebihan. Tidak. Kita melihat ini bukan hari ini. Hari ini mungkin anggota AKPI di daerah puluhan. Besok-besok kalau udah ratusan bagaimana? Dan target kita memang tidak hanya yang ada pengadilan niaganya. Ya, kalau ada kurator satu daerah, kita nggak nutup kemungkinan kita buka, karena memang kita mau melayani. Dimanapun berada anggota itu, kita melayani. Gitu. Saya pikir itu untuk kenapa kita penting membangun sekretariat di wilayah. Berarti memang di program Bang Jimmy dan Bang Fadlin ini ingin mengembangkan suatu sekretariat di luar wilayah, tidak sentralisasi. Juga tujuannya adalah roda AKPI ini terus berkembang, semakin besar dan semakin bisa membanggakan dan bermanfaat terhadap Indonesia, khususnya bidang bisnis Indonesia. Luar biasa abangku. Jadi sahabat JF terbukti nyata dan sudah bisa dilihat langsung. Inilah abang-abang kita, dan jangan ragu, pilih nomor 3. Sampai ketemu di podcast lainnya, dan jangan lupa lagi 22 Agustus kita pilih nomor 3. Yeay! Tidak lain dan tidak bukan abang kita Bang Jimmy dan Bang Fadil. Bye bye.